Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk duplikasi gambar yang di kanan. Jadi mungkin pertama mau bahas dulu cara penulisan di HTML ya. Di HTML itu ada tag pembuka kayak gini cara nulisnya. Terus ada tag penutup. Pokoknya ada slash kayak gini di sini. Nah, itu tuh termasuk ke tag penutup. Nah, baru di sini ada isinya. Mau apa? Nah, jadi kalau misalkan di HTML sendiri format tulisannya pertama ada HTML, HT HTML. Nah, terus di sini ada HTML tertutup, terus ada lagi header. Fungsinya di sini tuh buat kayak nyimpen-nyimpen informasi buat si HTML-nya. Sama kalau misalkan mau nulis title nih, title kayak gini get started di sini. Kalau misalkan di web browsernya nih, Google kayak gini di atasnya. Nah, itu namanya di head. Terus kalau kita mau pakai CSS juga naruhnya linknya di head gitu. Nah, ini terus di sini ada body buat nulis kerangkanya. Nah, udah kayak gitu nih kita kita tulislah di sini title gitu ya. Menu restoran. Nah, nanti ini kalau di run nih kalau dinyalain tuh dia di sini kemuncul nih menu restoran tulisannya. Menu restoran. Nah, selanjutnya kita coba buat bikin ini ya. Si gambar ini kayak sebenarnya sebelumnya kita pernah bikin deh kayaknya menu terus ada garis bawahnya kayak gini. Bentar, saya cari dulu. Yang duplikasi surat. Nah, ini kita ingat-ingat dulu aja, kita perbesar. Nah, kalau di surat ini, nah nih semuanya tuh jadi di center, terus nanti ada kayak HR ini tuh fungsinya untuk kayak lainnya. Nah, coba kita ini aja ya kali ya, si ini di duplicate. Enggak. Kita tulis dulu deh. Tulisan menu itu. Center ya seperti tulisannya center. Kalau ini masih belum boleh pakai CSS, bisa pakai ini. Kalau pakai CSS sebenarnya langsung nulis misalkan H1 misalkan kayak gini. H1 H1 terus menu ini tuh udah pasti keluar juga nih. Tulisannya menu, cuma tinggal pindahin ke tengah kan. Cara pindahin ke tengahnya tinggal di styling. Nanti di sini misalkan buat CSS-nya gitu. Tapi kalau misalkan masih bingung ya udah kita cobain pakai ini aja, pakai HTML doang. Nah, jadi si center ini tuh buat nulis semuanya itu pindah ke center. Nih kayak yang di surat. Nih, mungkin kita bisa ini kali ya, copy ini. Sebenarnya kita cuma butuh satu sih. H1-nya aja buat tulis kayak si ininya, si menunya. Kalau kita udah tulis kayak gini tuh dia hasilnya hasilnya itu tuh di tengah kan. Hasilnya udah pasti di tengah karena udah pakai center. Itu cara bikin tulisan ke center tapi di HTML tuh kayak gitu. Terus sekarang kita butuh garisnya. Nah, garisnya tuh pakai ini aja. HR namanya. Ini kalau kita munculin. Nah, tapi ini HR-nya ini masih panjang gini ya. Udahlah nggak apa-apa. Kita tulis dulu yang benar baru nanti kita benar-benarin.
Nah, selanjutnya itu kita nulis di sini tuh ada appetizer sama kesini ini tuh namanya kayak list gitu ya. Nah, kita kalau misalkan buat informasi code yang kayak gitu tuh ada di with Triskel ini. Kita loading agak lama, sorry. Lama ya. With Triskel HTML. Oke, nah di sini kita cari bagian list. Nah, nih ada list nih. Nah, buat ngelist item kayak gini. Tuh. Buat kita lihat. Tuh kalau ini titik kalau yang satu lagi OL tuh order list. Jadi kayak dia pasti bakalan langsung kayak ada 1 2 3-nya. Kan kalau misalkan di sini kan tadi mintanya itu kayak bulat sama kotak kan. Nah, coba kita cari-cari lagi. Ada bentukan kayak gimana aja sih gitu. Tuh, kalau yang ini kalau eh D Cafe, DDT juga sebuah list tapi dia kayak agak menjorok gitu ya. Beda gitu. Kalau misalkan ini kan list aja kayak gini. Nah, ini kita bisa tinggal langsung copy paste aja sebenarnya. Appetizer nih kan. Oh dia nggak ini ya. Dia nggak menjorok, nggak masuk ke dalam gitu. Biar segaris. Nah, kalau mau segaris nih bisa pakai ini nih DL. Tapi DD ininya juga bisa nanti kita ganti jadi ini li. Coba ya. Atau ini deh langsung ULI ini. Nah, ini kita coba misalkan P kita running dulu, kita lihat. Atau enggak gini. Kita coba-coba aja. Atau kita coba cari bentuknya juga kan ada yang kotak ya. List HTML shape. Nah, nih. Ada nih stylenya.
Tuh, jadi ada yang bisa kotak, bisa bulat, kosong kayak gini. Nah, kalau ini dia pakainya jadinya pakai CSS nih tuh di style sini. Sebenarnya CSS itu bisa disematin di sininya atau di ininya. Jadi kita langsung copy aja. Nih, UL. Terus nanti di sini kita bikin style buat CSS-nya. Nah, terus kita tadi kan ini kelasnya A. Nah, berarti terus UL, berarti yang ini kodenya. Terus kita copy sini. Kalau misalkan kita jalanin di sini, kita refresh tuh. Dia udah berubah kan? Nah, ya udah tinggal kita ganti lagi aja si ininya. Apa nih di sini? Appetizer dumpling sweet bun. Kita bikin dulu. Appetizer. Nah, ini pakai nulis gini itu pakai P aja. Nanti P-nya bisa kita atur juga jaraknya. Terus ini kita ganti coffee-nya jadi dumpling sweet bun oh ininya nggak ada. Terus kita bikin lagi ini, copy paste aja. Oh, ini agak udah mulai rese tulisannya kayak main, terus di sini ada stick, terus di sini ini lagi apa? Kayak ada apa? Jadi di dalam list ada list lagi gitu ya. Nah, kita coba-cobain aja. Misalkan ini dumplings kayak gini. Ini kan bulat. Terus nanti si dumplings ini tuh punya lagi. Nah, berarti kita bikin lagi si UL ini. UL. Terus nanti UL dikasih close gini tag. Terus di sini kita kasih misalkan kelasnya itu ini aja, karena nanti akan ada banyak yang kotak gini, kita samain kelasnya itu misalkan square buat nandain bahwa dia bakalan apa si titik-titiknya tuh jadi kotak gitu ya. Nah, square, terus di sini ada lagi ini dumplingsnya kita ganti dulu ya biar lebih kebayang. Stick, terus stick pasta. Nah, dumplings di sini dumplings diganti jadi stick to tenderloin. Terus ada sirloin sama salmon.
Nah, ini si square ini kita bikin kayak gini. Ini kita copy aja dulu di bawahnya. Nah, ini UL kan dot, tapi kita ganti nama si kelasnya. Jadi dot ini tuh untuk nama kelas. Kalau misalkan kayak kamu mau rubah, kita mau rubah misalkan P-nya. Nah, ini P nggak usah pakai titik karena dia udah sintak. Jadi kalau sintak asli ya gini tulisannya kayak UL gini. Jadi nggak ada titik ataupun crash gitu ya. Di sini ganti jadi square. Kalau nggak salah nih, kita coba recheck sini, ya kan? Square kayak gini kan. Nah, udah gitu, coba kita run. Nah, udah jadi. Mungkin ini tuh tadi tuh main ya, di sini kalau nggak salah tuh namanya main. Oh ya, kalau misalkan mau mirip banget kayak gini, kita cari lagi aja di Google. Maksudnya kayak list HTML shape square, white square. Nah, kalau ini tuh jadi kayak pakai geometric shape ya. Bentar. Kita coba cari dulu ya. Kesini. Oh, ini kayak geometrik bisa sih, tapi jadinya hardcode nggak pakai list automate gitu loh. Kita cari list HTML ini. Tuh. Gimana ya? Bentar. Oh, mungkin coba kita akalin kali aja bisa ya. Misalkan ini desimal, heksimal. Gimana nih cara pakainya? Nah, ini well display ini berarti ini nih, kita coba sematin si ininya. Di sini. Apakah bisa jalan? Mari kita lihat. Enggak ya?
Coba kita cari lagi dulu ya biar dia mirip. Oh mungkin nanti dulu aja deh, yang penting intinya dulu kita selesain dulu aja. Nah sekarang kan kita udah dapet bentukannya kayak gini. Ini kita selesain dulu aja si dari gambar ini. Habis main, terus di sini ada pasta. Terus ini kita copy lagi. Di sini diganti di sini jadi carbonara. Terus ada bolognese. Terus di sini juga ada lasagna. Udah. Terus nanti di sini di drink kita gabung aja ya. Ini tuh ganti jadi titik, terus ininya 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 nggak sama, masih sama. Ini kita kita copy lagi si main ini. Kalau biar kebayang nih, kita bikin satu-satu lagi. Kita bikin judulnya dulu, drinks titik 2, jangan lupa di close. Terus kita bikin lagi UL. Ini kelasnya masuk ke kelas B, disamain karena masih bulat-bulat. Tapi bedanya adalah di sini UL-nya itu kelasnya, kalau di sini dia si titiknya tidak bulat gitu ya. Ntar kita UL dulu, terus UL. Nah, ini baru ke yang tadi pakai LI. Jangan lupa ditutup, terus tulis si sub judulnya juice misalkan. Terus nanti di sini ada lagi sub judulnya hot or cold. Nah, udah gitu. Nah, dari li ini kita isi. Nah, jadi setiap li ini tuh dia punya anak lagi ya. Di UL lagi kayak gini. Nah, UL-nya itu tapi dia pinginnya angka 1, 2 order gitu, order list. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, caranya sama, kita bikin UL lagi. Sebenarnya UL ini tuh untuk bikin spasi ya. Jadi kalau misalkan nggak mau juga tinggal bikin lagi aja li sebenarnya. Tapi di sini nggak li. Kalau li itu jadi kayak dia bebas, tidak bentukan ininya bisa diganti-ganti. Jadi kalau misalkan mau 1, 2, 3 gitu, kita pakainya OL. Di sini OL juga. Nah, di sini tinggal kita tulis nih guava. Gak usah ditulis 1, 2, 3-nya. Guava, terus ada mango. Terus ada avocado. Coba kita cek ya. Kayak gimana bentuknya. Oh, sorry. Kayaknya UL tuh tetap berpengaruh. Oke, bentar. Kita cek tadi tuh kalau nggak salah emang yang order tuh pakai OL. Nah, aku juga masih agak lupa gitu ya. Karena kita tidak bisa menghafal semua sintak ini. Ntar, mana ya? Nih. Oh, salah si ujungnya ya. Jadi emang li ini tuh jadi ingat-ingat kalau li ini tuh emang buat list ke bawahnya. LI list, kalau OL tuh kayak tujuannya, kalau UL ini bisa jadi, iya betul.
Karena di sini juga kita yang kalau mau ngerubah circle atau square pakainya UL. Berarti nanti di sini ini UL ini kita ganti OL. Si OL ini kita ganti jadi LI. Nah, ini kita coba lagi run. Nah, udah. Terus apa lagi ya? Kita fullin dulu ya, kita isi penuh dulu yang lainnya. Ke sini hot and or cold. Di sini kita benerin dulu si minumannya. Berarti di sini ada coffee sama tea. Ada coffee sama ada tea. Nah, terus nanti ada lagi dessert di sini. Dia pakai ABC. Tadi kayaknya ada nih kita nyari mana yang dia bebas banyak gitu. Tinggal diganti apanya gitu. Tuh, bisa diganti type-nya ya. Nah, kalau ini nih ada lagi nih bentuknya lain yang nggak usah pakai apa sih istilahnya, nggak usah pakai CSS. Jadi tipenya OL itu juga banyak tipenya. Pokoknya tipe yang bisa order. Tuh. Nah, ini kita nanti copy dulu aja. Kita bikin gambarnya di sini. Dessert. Dessert. Nah, udah gitu kita copy tadi type A. Bedanya dia dikasih tipe ABC. Di sini kita ganti Choco bla bla bla. Terus apple bla bla bla. Banana split. Nah, kayak gini kita coba cek ya di sini. Nah, kelar. Nah, ini kita tinggal bikin jadi mirip kayak yang di situ ya, kayak di gambarnya kayak gini. Kita coba bikin jadi lebih rapih. Kayaknya lebih rapih, justru lebih rapih yang ini ya. Rapian yang ini. Oh, ini nih, ini buletannya ternyata buletan yang sticknya juga dia mirip gini, mirip yang atas, bulatnya kosong. Ini kalau ini kita bisa ganti nih. Stick ya, yang stick buat ini nih, kelas. Nah, ini kelasnya ganti jadi kelas A. Nah, terus si kotak ini ya, square ini nih masih bingung. Square-nya square list order HTML white square.
Tapi ini mah checkbox sih. Oh, jadi betul. Kalau di sini coba ya 2610 tuh kalau di sininya 126. Kalau yang ini tuh masukinnya gini sih. Coba kita kesini ya. Oh, dia biar nih konten kayak ini apa ya maksudnya? CSS content geometry shapes. Nah tuh ada kayak simbol-simbol gini nih. Oh, namanya itu HTML entity. Dia ada nggak HTML entity? Nggak ada ya di sini. Pakainya hex. Entity-nya kosong tuh, nggak ada. Harusnya di sini ada code-nya. Close. HTML entity-nya nggak ada nih di Wetrisco, jadi ada yang nggak lengkap ya berarti. Jadi kita bisa pakai, kita ganti jadi kotak gitu. Pakai si HTML entity tadi nih, pakai ini kita cari aja kotak kotak kosong tuh apa di sini. Coba square. Nih, nah ini nih yang kita mau pakai nih. Si square yang ini atau yang mana ya? Ntar lihat. Di bawah ya, ini kan.
Nah, pakainya ini nih si code-nya. Jadi kita di sininya yang buat mana ya? Yang itu teh. Nah, buat di tenderloin yang sirloin gitu tuh, si square ini itu ul.square. Nah, ini tuh list stylenya itu nggak square kayak gitu. Jadi kita ganti, kita fokus ke bisa aja sih. Jadi gini, square li. Coba kita ganti kontennya ya. Konten slash ini. Oke. Konten coba malah bulat. Ada sesuatu. Karena dia masuk ke kelas yang A. Dia nggak bisa nih. Kayak gini caranya ntar. Lalu kita juga bisa selain di sana, kalian bisa nyebatin juga di sini, nyematin code di sini. Coba ya kalau gini jalan gitu. Jalan. Agak sulit. Oke, nah ini kayaknya agak sulit ya. Bentar. Mari kita menemukan jalan biar bisa kotaknya warnanya putih gitu. Style display ini langsung ya. Pada langsung ini. Kalau misalkan kita ininya kayak gini gimana?
Nah, gitu caranya. Wah, jadi masih pakai yang ini ya, list style type. Terus ininya dirubah nih jadi HTML ini. Pokoknya cari aja ini nih. Mana ya? Nih, ini tuh namanya HTML ini ada Unicode, Hexcode, HTML, Geometrix. Nah, kalau yang ini pokoknya kita pakainya yang ini. Tadi soalnya kan nyobain pakai Hexcode nggak jalan ya. Nih, kayak gini. Ini juga sebenarnya kalau di Wetrisco ada. Cuman dia tidak entity HTML-nya nggak ada. Cuman ini tuh apa ya? Dex sama Hex aja yang ada. eh Ya gitulah, Hexcode, Unicode, lalala. Pokoknya kayak gitu ininya. Dan sekarang kita tinggal rapih-rapih. Nah, kan ini udah nih beres nih. Mirip lah. Tinggal tulisan sama lain-lain. Nah, ini tinggal kita ke detail aja ya. Kayak misalkan kita bikin rapih semuanya jadi di tengah gitu. Nah, ini Pak ngeditnya di body. Nah, bisa di sininya, bisa di sini karena kita sudah buka. Jadi kita di sini aja di apa? Di style. Jadi stylingnya. Nah, badinya itu nih biar dia di tengah bisa kayak gini pakai ini. Jadi padding itu dia tuh jarak di antara kanan sama kiri. eh jadi mau diletakin di mana, di sebelah mana si ininya. Ini kalau misalkan bingung, ini perbedaan Google padding HTML tuh kayak gimana gitu. Terus ada juga margin, apa sih bedanya padding sama margin? Tuh kalau padding tuh jadi si isinya mau jarak berapa di sebelah mana. Ini kalau misalkan yang kedua ini tuh kayaknya yang nggak pakai paddingnya tuh, nggak pakai padding tapi pakai margin. Jadi kalau margin tuh jarak dari ini, kalau padding tuh segini nih, dari sini, dari kotak ini. Kita bikin dia kotak gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya gitu. Nggak dari luar, dari layernya. Kalau margin dari layernya. Jadi ini kalau kesini kita coba ini, dia udah di tengah kan. Nah, dia bisa di tengah kayak gini. Terus sekarang kita tinggal ganti warna-warnanya aja. Nah, ini tadi tuh kita colornya black. Nah, ini BTW bebas sih, mau di color di sini, mau di color di mana bebas. Misalkan oke lah, biarinlah di sini aja. Padahal di sini juga bisa nih HR gitu. Tinggal ditulis HR, terus nanti di sini color. Tuh bisa. Terus sebenarnya kalau untuk font itu kan di sini dia udah ngasih color ya. Ini kita bisa nulis di body juga text color. Coba kita lihat Google HTML text CSS text color. Coba kita carinya gini, color all body HTML. Tuh
Coba kita langsung deh di sini. Kita color dulu. Ini harusnya ke teks ya. Nah, sip deh. Terus ada beberapa yang harus kita bikin dia tebal sama ukuran font lain-lain ya. Kayak misalkan ini nih. Setiap ini dia gede, dia bold doang. Kita bikin dia bold si appetizer man. Ini kita bikin dia bold. Nah, berarti kan kalau appetizer nih P kan, setiap P ini dia bold. Nah, ini kita bisa gini. Nah, P style. Bentar. Lupa juga nih. Nah, kita ke sini HTML style. Text. Text style. CSS itu. Nih. Oke, tuh bisa nih font style. Mana ya yang bisa jadi bold weight, ketebalan tuh size. Nah ini nih, ini mah bukan ini. Coba text bold CSS. Nah font weight ini nih, lupa nih. Nah kita bisa ukur juga nih ketikernya. Jadi font weightnya kita pakai bold. Ini kalau kita run, nah dia udah bold gini ya. Terus font size-nya kita ukur juga. Font size-nya misalkan 15 gitu. Kayaknya gede banget. 15. Bentar. 35. Kegedean 25. Nah ini kayaknya tuh apa ya? Kayaknya tuh kegedean banget. 20 lah. Saya bikin 20. Terus sekarang stick pasta jus sama hot coldnya kita bikin dia jadi bold. Caranya adalah dengan ini ya, stick ya, li. Berarti kelas A ini li. Nih kelas, berarti dot A li, dia itu sama nih. Coba ini kodenya. Coba kayaknya bisa deh di sini. Oh jadi nggak mau kebaca. Tidak berubah.
Nah, kayaknya kita harus mulai pakai ID deh. Kalau di sini ID-nya kita kasih bold. Ini subtitle. Kita copy ini di tiap si ininya. Nah, terus ini JIS juga. Kalau bedanya apa sih kelas sama ID? Kalau kelas tuh semuanya. Kalau ID itu buat per item. Ini kita coba. Nah, terus dia nulisin juga gini. Subtitle. Coba ya. If it cannot works, we change. Nah, bener kan? Kayak gini. Kan 20 ini kegedean kali ya. Ini kita ganti aja, jangan 20 tapi 15. Nah, kurang 18. Nah, sip. Ini udah mirip nih. Oke. Ini tuh kalau mau dempet kita lihat deh ini. Inspect. Tuh dia tuh punya margin 20 px. 20 px. Nih, ini biar nempel. Kita coba bikin marginnya 0 semuanya. Kita Google deh. Oke, salah. Kalem. Ya, ini sih. Kayaknya nggak di sini. Tapi tiap item. Nol juga sih gini. Tuh.
Coba ini juga sama buat UL juga kita margin 0. Nah, terus nanti ini kita lihat lagi apa nih, jarak apakah ini padding UL sama li padding mau juga nih, padding no. Oh, dia tuh OL. Oh, mau sih. Nah, terus nanti cuman jadi masuk ke dalam gini, kayak paddingnya harus diatur deh. Padding leftnya itu 10 px. Kayak kurang masuk. Masuk juga 20. Nah, terus ini apa nih, LI ya, UL dot square. Ini apa, OL, OL nya. Nah, sip. Yaudahlah, nggak terlalu bisa mirip, tapi at least kayak gini udah 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 mirip lah ya. Tuh, ya agak-agak mirip lah. Tuh, sebenarnya kalau bagus sih tadi nggak usah dirubah ininya ya. Pokoknya terserah sih mau yang mana, mau yang rapih kayak tadi atau yang mau mirip kayak gini tapi jadinya kayak gini, itu bebas. Pokoknya ini dia hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.